Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas topik konsep manajemen. Apa itu konsep manajemen? Nah, konsep manajemen dan kepemimpinan dalam keperawatan. Diharapkan adik-adik di sini dapat membedakan bagaimana manajemen secara umum dan manajemen keperawatan. Nanti juga akan dilanjutkan pertemuan berikutnya yaitu kepemimpinan dalam keperawatan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu konsep manajemen. Ya. Pengertian manajemen. Manajemen biasanya diidentikan dengan cara untuk mengatur beberapa hal secara baik dan sesuai dengan tujuan. Pengaturan dilakukan agar hal-hal yang diatur berjalan seimbang, lancar, dan mencapai tujuan yang diharapkan. Ini adalah satu konsep manajemen. Nah, ada beberapa pengertian lain. Ya. Manajemen adalah proses untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang lain. Sedangkan pengertian lain menurut Liang Li bahwa manajemen adalah suatu ilmu dan seni perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengontrolan dari benda dan manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk menurut Swan Book, ya, mendefinisikan manajemen sebagai ilmu atau seni tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang secara efisien, efektif, dan rasional. Dari beberapa pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa manajemen adalah proses yang dinamis, yang senantiasa berubah sesuai dengan tujuan tuntutan perkembangan zaman. Manajemen di sini merupakan proses mengorganisir sumber-sumber untuk mencapai tujuan, di mana arah tujuan yang akan dicapai ditetapkan berdasarkan visi, misi, dan filosofi organisasi. Bagaimana dengan manajemen keperawatan? Adalah suatu proses yang bekerja melalui anggota staf keperawatan untuk memberikan asuhan, pengobatan, dan bantuan terhadap para pasien. Ini menurut Gillis 1989. Nah, untuk pekerjaan keperawatan yang harus diatur sedemikian rupa, sehingga tujuan pelayanan dan asuhan keperawatan dapat tercapai. Dalam pekerjaan keperawatan ini diharapkan kepala ruangan siapa yang diatur. Nah, untuk apa kegiatan tersebut? Nah, apa tujuan pengaturan? Nah, dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien, perawat di sini menerapkan manajemen keperawatan dalam bentuk manajemen asuhan keperawatan. Prinsip-prinsip yang mendasari manajemen keperawatan. Ini ada beberapa prinsip yang mendasari bagaimana manajemen keperawatan itu dapat berjalan. Ya. Manajemen keperawatan seyogianya berlandaskan perencanaan. Karena melalui fungsi perencanaan, ya, pimpinan dapat menurunkan risiko pengambilan keputusan, pemecahan masalah yang efektif dan terencana. Manajemen keperawatan dilaksanakan melalui penggunaan waktu yang efektif. Manajer keperawatan menghargai waktu akan menyusun perencanaan yang terprogram dengan baik dan melakukan kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Ini prinsip-prinsip yang mendasari manajemen keperawatan. Kemudian yang berikutnya, prinsip-prinsip yang berikutnya yaitu manajemen keperawatan akan melibatkan pengambilan keputusan berbagai situasi maupun permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan kegiatan keperawatan. Di sini memerlukan pengambilan keputusan di berbagai tingkat manajerial. Nah, yang keempat, prinsip berikutnya yaitu memenuhi kebutuhan asuhan keperawatan pasien merupakan fokus perhatian manajer keperawatan dengan mempertimbangkan apa yang pasien lihat, pikir, yakini, dan ingini. Nah, dari sini kepuasan pasien merupakan poin utama dari seluruh tujuan keperawatan. Manajemen keperawatan harus terorganisir. Pengorganisasian dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan. Yang keenam,
Pengarahan merupakan elemen kegiatan manajemen keperawatan yang meliputi proses pendelegasian, supervisi, koordinasi, dan pengendalian, kemudian pelaksanaan rencana yang telah diorganisasikan. Dalam memberikan asuhan keperawatan, di sini kepala ruang harus memberikan arahan yang jelas kepada perawat pelaksana, baik itu ketua tim dan anggota tim. Manajer keperawatan yang baik adalah manajer yang dapat memotivasi staf untuk memperlihatkan penampilan kerja yang baik. Manajemen keperawatan menggunakan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif ini akan mengurangi kesalahpahaman dan memberikan persamaan pandangan arah dan pengertian di antara bawahan. Nah, pengembangan staf penting untuk dilaksanakan sebagai upaya mempersiapkan perawat pelaksana untuk menduduki posisi yang lebih tinggi, ataupun upaya manajer untuk meningkatkan pengetahuan karyawan. Nah, jadi ada jenjang pendidikan misalnya, kemudian atau pelatihan di sini untuk mengembangkan staf. Pengendalian merupakan elemen manajemen keperawatan yang meliputi penilaian tentang pelaksanaan rencana yang telah dibuat, memberikan instruksi dan menetapkan prinsip-prinsip melalui penetapan standar, membandingkan penampilan dengan standar dan memperbaiki kekurangan. Di sini kepala ruangan harus menetapkan standar pekerjaan. Ya, kemudian dibandingkan dengan penampilan, diperbaiki apakah sesuai dengan standar atau belum. Nah, di sini harus misalnya kurang dari di bawah standar harus dilakukan perbaikan. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip di atas, maka para manajer, administrator, dan bawahan seyogyanya bekerja bersama-sama dalam merencanakan dan pengorganisasian serta fungsi-fungsi manajemen lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, lingkup manajemen keperawatan. Keperawatan merupakan disiplin praktek klinis. Ya. Kemudian manajer keperawatan yang efektif seyogyanya memahami hal ini dan mampu memfasilitasi pekerjaan perawat pelaksana. Ini meliputi penggunaan proses keperawatan dalam setiap aktivitas asuhan keperawatan. Kemudian melaksanakan intervensi keperawatan berdasarkan diagnosa keperawatan yang telah ditetapkan, kemudian menerima akuntabilitas kegiatan keperawatan dan hasil-hasil keperawatan yang dilaksanakan oleh perawat, serta mampu mengendalikan lingkungan praktik keperawatan. Nah, dalam manajemen keperawatan ini ada beberapa lingkup yang terdiri dari manajemen operasional atau manajemen layanan dan manajemen asuhan keperawatan. Mari kita lihat beberapa penjelasan dari manajemen layanan operasional. Pelayanan keperawatan di rumah sakit dikelola oleh bidang perawatan yang terdiri dari tingkatan manajerial dan tingkatan yang dipimpin oleh seseorang yang mempunyai kompetensi yang relevan. Ya, tingkat manajerial tersebut misalnya mulai dari puncak, menengah, bawah. Nah, ini mulai kepala ruangan, ketua tim, dan perawat pelaksana. Ini tingkat manajerial. Nah, agar mencapai hasil yang baik, ada beberapa faktor yang perlu diperbaiki oleh orang-orang yang memimpin dalam level manajerial. Misalnya, faktor-faktor tersebut adalah kemampuan menerapkan pengetahuan keterampilan, kepemimpinan, kemampuan menjalankan peran sebagai pemimpin, dan mampu melaksanakan fungsi manajemen. Berikutnya, manajemen asuhan keperawatan. Manajemen asuhan keperawatan adalah suatu proses keperawatan yang menggunakan konsep manajemen di dalamnya. Ada perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan pengendalian, kemudian evaluasi. Nah, manajemen asuhan keperawatan ini menekankan pada penggunaan proses keperawatan. Dan hal ini melekat pada diri seorang perawat. Setiap perawat yang melaksanakan tugasnya, di sini harus menggunakan proses keperawatan untuk mencapai tujuan asuhan keperawatan pasien. Nah, proses keperawatan ini merupakan proses pemecahan permasalahan yang menekankan pada pengambilan keputusan tentang keterlibatan perawat sesuai yang dibutuhkan pasien. Proses keperawatan terdiri dari 5 tahapan, yaitu kita ketahui ada pengkajian, penentuan diagnosa keperawatan, ada intervensi keperawatan, implementasi, dan evaluasi. Nah, tujuan manajemen keperawatan.
Yang pertama, mengarahkan seluruh kegiatan yang direncanakan, kemudian mencegah atau mengatasi permasalahan manajerial, kemudian yang ketiga, pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan melibatkan seluruh komponen yang ada. Berikutnya, meningkatkan metode kerja keperawatan sehingga staf keperawatan bekerja lebih efektif dan efisien. Ya, mengurangi kerja yang sia-sia dan mengurangi duplikasi tenaga dan upaya. Yang adalah tujuan manajemen keperawatan. Ya, mengarahkan seluruh kegiatan, mencegah dan mengatasi permasalahan, ya, mencapai tujuan organisasi, kemudian meningkatkan metode keperawatan kerja. Nah, hasil akhir outcome yang diharapkan dari manajemen keperawatan adalah terselenggaranya pelayanan, asuhan keperawatan yang berkualitas, kemudian pengembangan staf, budaya riset di bidang keperawatan. Nah, ini adalah hasil akhir yang diharapkan apabila manajemen keperawatan ini berjalan dengan baik. Nah, dari sini setelah mempelajari materi di atas, ya, jadi Anda sudah bisa membedakan manajemen keperawatan dan manajemen asuhan keperawatan. Nah, yang berikutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen keperawatan, ya. Supaya manajemen dapat berjalan sesuai dengan harapan dan mencapai tujuan organisasi, maka pemahaman tentang prinsip-prinsip manajemen sangatlah dibutuhkan. Ada 7 prinsip yang harus Anda ketahui, yaitu perencanaan, penggunaan waktu yang efektif, kemudian pengambilan keputusan, pengelola atau pemimpin, kemudian tujuan sosial, pengorganisasian, dan perubahan. Nah, yang pertama yaitu prinsip manajemen yang pertama perencanaan atau planning, ya. Jadi perencanaan di sini adalah fungsi dasar yang pertama dalam manajemen, yaitu the first function of management. Ya, semua fungsi manajemen tergantung dari perencanaan. Setelah perencanaan adalah suatu proses berpikir atau proses mental untuk membuat keputusan dan peramalan atau forecasting. Nah, perencanaan harus berorientasi masa depan dan memastikan kemungkinan hasil yang diharapkan. Nah, dalam hal ini perencanaan misalnya ini ada SDM, sumber daya manusia yang relevan. Kemudian perencanaan yang baik ini akan meningkatkan capaian tujuan dan pembiayaan yang efektif. Nah, jadi segala sesuatunya harus direncanakan, mulai dari sumber daya manusianya. Kebutuhannya apa? Ruang perawat inap anak harus menyesuaikan dengan kompetensi perawat yang akan direkrut nanti. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu penggunaan waktu yang efektif, ya, atau effective utilization of time. Nah, di sini penggunaan waktu yang efektif, ya, dengan pola pengaturan dan pemanfaatan waktu yang tepat dan memungkinkan berjalannya roda organisasi dan tercapainya tujuan organisasi. Waktu pelayanan dihitung dan kegiatan perawat dikendalikan. Butuh waktu berapa jam pelayanan keperawatan ini? Mulai minimal, parsial, total. Nah, ini pada pasien minimal berapa jam, parsial berapa jam, total membutuhkan waktu berapa jam. Nah, ini dan kegiatan perawat harus dikendalikan. Ya. Dalam kurun waktu 24 jam itu harus kegiatan apa saja yang dilakukan oleh perawat. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan atau decision making, yaitu pengambilan keputusan adalah suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pemilihan di antara beberapa alternatif yang tersedia yang dilakukan oleh seorang pembuat keputusan. Nah, keputusan ini dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan implementasi dari pilihan keputusan yang diambil. Ya, misalnya di dalam ruangan tersebut untuk memutuskan pasien ini menggunakan perawat luka yang modern atau masih menggunakan misalnya perawatan MS saja misalnya, atau menggunakan herbal misalnya, menggunakan lidah buaya, menggunakan atau yang lain. Nah, ini kepala ruangan harus memutuskan, oh ini yang tepat rawat luka apa, disesuaikan ya, dengan kemampuan SDM. Nah, yang keempat yaitu pengelola atau pemimpin atau manajer atau leader. Manajer yang bertugas mengatur manajemen di sini memerlukan keahlian dan tindakan nyata agar para anggota menjalankan tugas dengan wewenang dan baik. Ya, adanya manajer yang mampu memberikan semangat, mengontrol, dan mengajak mencapai tujuan merupakan sumber daya yang sangat menentukan. Di sini peran manajer sangat menonjol. Ya, mulai dari mengatur ya. Di sini
dalam mengatur perawat ya itu memerlukan keahlian ya dan tindakan yang nyata. Nah, bagaimana supaya para anggota perawat pelaksana ini bisa melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik. Kepala ruang harus memberikan contoh ya dan ahli. Ya. Kemudian ada yang manajer mampu memberikan semangat ya. Nah, diharapkan seorang pemimpin itu harus memberikan motivasi ya. Kemudian mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh perawat pelaksana. Kemudian kita ajak bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Yang kelima yaitu tujuan sosial atau social goal, yaitu manajemen yang baik harus memiliki tujuan yang jelas yang ditetapkan dalam bentuk visi, misi, dan tujuan organisasi. Jadi sebuah ruangan itu harus mempunyai tujuan. Nah, tujuannya apa visi misinya? Mencapai ruangan tahun 2020 ya, menjadi ruangan percontohan misalnya. Kemudian misinya apa misalnya ya. Kemudian misi-misi, kemudian tujuan organisasi apa saja. Nah, yang keenam yaitu pengorganisasian, organizing ya. Pengorganisasian adalah pengelompokan sejumlah aktivitas untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, di sini penugasan pada masing-masing kelompok ya dilakukan berdasarkan supervisi, ada koordinasi dengan unit lain baik secara horizontal maupun vertikal. Nah, ini adalah pengorganisasian ya. Nanti menggunakan model asuhan keperawatan yang apa, yang bagaimana. Mappingnya nanti menggunakan tim ya, atau fungsional ya atau berdasarkan alokasi pasien atau klien kasus, kemudian primer. Nah, yang tepat apa organizingnya, MAKP-nya apa. Yang ketujuh adalah perubahan atau change ya. Perubahan atau change adalah proses penggantian dari satu hal dengan yang lainnya ya, yang berbeda dari sebelumnya. Nah, di sini perubahan yang di dalam manajemen keperawatannya, perubahan dijadikan prinsip karena sifat layanan yang dinamis. Ya, mengikuti karakteristik pasien yang akan Anda layani. Ya. Nah, ini peran manajer sangat penting ya dalam memberikan perubahan manajemen keperawatan. Ya, karakteristik pasiennya bagaimana? Ya, bisa dari tingkat pendidikan, sosial ekonomi, daya, dan lain-lain. Ini perlu dipertimbangkan. Tentu berbeda pemberian pelayanan pada masyarakat pedesaan dan perkotaan misalnya. Nah, apa kaitannya manajemen dan kepemimpinannya? Jadi di sini diharapkan Anda tahu ada perbedaan manajer dan leader. Ya, coba amati direktur, ketua, atau dekan di kampus Anda dan salah satu tokoh masyarakat di sekitar Anda misalnya. Atau kepala puskesmas dan kepala suku. Nah, coba nanti Anda tuliskan apa perbedaan dari manajer dan leader ya, dari masing-masing yang Anda ketahui. Nah, di sini ada beberapa kolom dan tabel perbedaan manajer dan leader. Ya, di sini ada manajer biasanya menduduki posisi formal sesuai struktur organisasi. Apabila leader seringkali tanpa kewenangan yang didelegasikan, ya, tapi memiliki power di sini. Kemudian manajer mempunyai sumber power yang terlegitimasi, sedangkan leader mempunyai peran yang lebih beragam. Kemudian manajer melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab tertentu, kemudian bisa bukan dari organisasi formal. Kemudian manajer menekankan pada kontrol, pembuatan keputusan, analisa keputusan, dan hasil. Sedangkan leader hanya fokus pada proses kelompok, pengumpulan info, umpan balik, dan pemberdayaan yang lain. Nah, manajer memanipulasi orang, lingkungan, dan waktu, dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan leader menekankan pada hubungan interpersonal. Tanggung jawab akuntabilitas formal lebih besar daripada leader. Apabila leader ini adalah mempunyai pengikut yang suka atau sukarela. Nah, sedangkan manajer mempunyai bawaan langsung dan suka dan tidak suka. Sedangkan leader mempunyai tujuan yang mungkin atau tidak merefleksikan organisasi tersebut. Nah, itu konsep manajemen dalam keperawatan. Ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya, ya, pengertian kepemimpinan akan kita bahas di video berikutnya. Nah, misalnya nanti ada pertanyaan bisa dilakukan di kolom chat di kelas online. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga
apa yang saya berikan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.